Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mempelajari apa itu kerja dan energi. Ini kita belum berdaya ya, melalui sebuah soal studi kasus pelontar robot terbang. Jadi ada suatu kompetisi robot terbang yang dia mempersyaratkan pesawat itu diterbangkan awalnya melalui teknologi pelontar, tidak boleh dilempar oleh tangan, dan tidak bisa dia berterbang dari landasan darat. Maka pelontar ini kita beri yang namanya pegas untuk memberi gaya dorong awal. Beberapa data yang kita butuhkan untuk menganalisis kasus ini kita pakai dengan asumsi kirakan. Namun untuk sebelum sampai ke data asumsi, kita perlu mengenal apa saja energi itu. Yang pertama, energi atau awalnya sumbernya adalah kerja. Kerja itu sebuah gaya yang dilakukan dalam jarak tertentu. Suatu gerakan menghasilkan gerakan itu kan bergerak itu kan berarti menempuh perjalanan. Maka gaya dikali jarak tempuhnya itu disebut sebagai kerja. Satuannya apa? Satuan gaya Newton, satuan jarak meter, atau satuan Newton ini kita bedah. Satuan Newton itu dari perkalian massa kilogram dikali percepatan meter per second kuadrat. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita menuliskan satuan-satuan biar kita paham bahwa semua satuan energi dan kerja itu sama, setara. Walaupun bentuk persamaannya berbeda-beda, nama energinya pun berbeda-beda, tapi satuannya satu, sama. Disingkat sebagai Joule. Nama orang Joule itu ya, penemu konsep energi. Kemudian ada beberapa energi. Energi itu ada energi listrik, ada energi mekanik, ada energi kimia. Nah tadi Pak Zul mencontohkan Pak Zul berjalan, bergerak, berarti kan ada dorongan gaya. Pak Zul melakukan kerja. Energinya dari mana? Dari energi kimia. Makanan yang masuk ke dalam perut diolah oleh lambung, oleh usus dan oleh sistem pencernaan sehingga masuk ke dalam darah nutrisinya. Nutrisi dari darah itu diserap oleh tubuh menjadi energi. Itu yang disebut sebagai energi kimia. Ya. Kemudian kalau energi listrik, ya itu yang kalian pakai untuk HP, menghasilkan baterai digunakan untuk menampilkan gambar, video, untuk bersuara dan lain sebagainya. Sedangkan ini energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Adalah energi yang menyebabkan gerakan. Ada gerakan kinetik, potensial, pegas, dan gesek. Ini energi dasar ya. Kinetik itu adalah energi yang dihasilkan akibat adanya kecepatan suatu benda, V, velocity. Maka satuannya M itu massa kilogram, V meter per sekon, dipangkatkan 2, maka meter kuadrat berarti second kuadrat. Jadi ketika kita memiliki kecepatan, otomatis kita sudah menghasilkan yang namanya energi kinetik. Kemudian potensial. Potensial itu istilah bahasa adalah potensi tinggi. Ya. Memiliki potensi yang bertingkat. Dari TK, SD, SMP, SMA itu kan potensinya naik-naik terus. Ya kan gitu. Atau kalau di dunia kerja yang dari awalnya sebagai helper, ya kan, helper pembantu, jadi asisten, jadi misalnya apa? Mandor, jadi kepala teknis, jadi manajer, direktur, bertingkat terus. Atau kalau tubuh, dari yang ukurannya bayi 50 cm, SD dia sudah 100 cm, dewasa mungkin 160 cm, kan gitu ya. Jadi bertingkat naik terus. Maka potensial adalah perkalian antara sebuah gaya
massa, percepatannya adalah gravitasi karena sifatnya itu ketinggian, dikali H. MGH. Jadi untuk potensial percepatannya adalah percepatan gravitasi. Ya. Maka satuannya massa kilogram, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat dikali ketinggian meter. Sama ya, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kinetik punya kecepatan, potensial punya ketinggian. Kemudian ada dua gaya lain yang sifatnya bukan perpindahan, tapi sifatnya sama juga perpindahan, namun ini cenderung lebih spesifik, yaitu pada pegas dan pada gesekan. Energi pegas itu didapatkan dari perkalian antara setengah konstanta pegas dikali X apa? Regangan, meregang, pegas yang meregang, berarti perpanjangannya. Misal karet panjang awalnya misal 5 cm ya. Kita punya karet panjang awal 5 cm. Ketika kita beri beban, dia akan mulur. Bisa 10 cm, bisa 15 cm dan seterusnya. Maka pertambahan dari 5 ke 10 itu disebut X, perpanjangan ya. Kalau semakin tarik, nah kemampuan untuk melepasnya semakin tinggi. Ya. Kalian main pakai karet itu toh, karet yang ditarik sedikit sama tarik panjang itu kena kulit, rasanya beda loh. Nah itu energi pegas. Kalau K konstantanya, konstanta pegas itu dipengaruhi oleh apa? Bahan dan bentuk, bahan dan bentuk, dan ukuran bahan, bentuk, dan ukuran dari pegas tersebut. Maka ada pegas yang bentuknya hanya seperti karet, ada yang karet kecil, karet tebal, ada yang bentuknya seperti koil yang kalian pakai untuk kendaraan, ada yang pada pegas truk, pegas daun, dan lain sebagainya. Pegas banyak jenisnya ya, dan berbagai jenis itu mempengaruhi nilai K. Kemudian yang keempat ada yang namanya energi gesek. Kalau ada gaya gesek, maka ada juga energi gesek. Gaya gesek dihasilkan dari apa? Gaya gesek itu rumusnya mu K kali N. Mu K itu sama dengan konstanta. Kalau K tadi konstanta pegas, maka mu K adalah konstanta gesekan. Tergantung bahan, bentuk, dan dimensi. Kalau mu K tergantung apa? Gesekan, permukaan, bahan, dan ukuran juga pengaruh. Ya, ukuran antara ban sepeda sama ban truk, ya kan? Gaya gesekannya lebih banyak yang truk. Ya. Kalau truk pakai ban sepeda, ya nggak mampu ya. Tapi kalau sepeda pakai ban truk, ya nggak efisien. Kalian kayunya berat. Terus D apa D? Jarak atau perpindahan. Jadi gesekan itu terjadi selama sepanjang apa? Kan gitu. Gesekan ini kalau dilihat di soal terjadi sepanjang apa ini? Sepanjang lintasan. Kalau di benda namanya apa? Sepanjang papan luncur. Sepanjang papan luncur. Kayak misalnya gesek tergantung material papan luncurnya. Mau pakai kayu boleh, mau pakai seperti ini apa, logam boleh. Gitu ya. Yang penting dia bisa. Yang penting dia mampu menahan bobot pesawat. Oke. Terus N itu apa? Gaya normal.
Gaya normal dihasilkan dari W ya. Gaya normal itu setara dengan gaya berat karena dia gaya reaksi. Gaya berat rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Nah, oke. Setelah kita memahami beberapa konsep energi, sama seperti kemarin kita mempelajari yang namanya kesetimbangan gaya, Fx, sigma Fx, sigma Fy. Sekarang kita mempelajari yang namanya kesetimbangan energi atau hukum konservasi energi. Semua energi di dunia ini selalu kekal. Energi hanya berubah bentuk. Maksudnya berubah bentuk gimana, Pak? Motor Anda meminum bensin. Bensin itu kan punya namanya energi kimia, energi bakar, ya kan? Makanya disebut sistem pembakaran. Di dalam mesin maka sistem pembakaran jalan. Dari energi kimia yang dihasilkan bahan bakar membuat menjadi energi gerak, energi mekanis di dalam mesin. Energi mekanis di dalam mesin, gerakan piston dialirkan ke dalam sistem roda gigi gearbox, dialirkan ke sistem transmisi hingga ke roda, sehingga menyebabkan gerakan kendaraan. Nah, terus energi setelah itu jadi apa? Setelah menjadi energi gerakan, membuat motor Anda bergeser, maju. Jadi ya polusi satu, energi buang polusi. Selain energi buang, mesin Anda jadi apa? Panas, berubah menjadi energi panas. Ada energi buang, energi panas. Termasuk energi panas pada aspal yang bergesekan dengan karet, Pak. Yang sehingga gesekan-gesekan itu menimbulkan arus. Maka energi itu selalu siklus, sama seperti hujan. Hujan terjadi karena air laut yang menguap di panaskan. Setelah menjadi hujan akibat jatuhnya dari awan mendung, air itu mengalir lagi kembali ke laut melalui sungai. Maka baik-baiklah kita menjaga aliran sungai. Kalau sungainya dimatikan, resikonya apa? Resikonya air laut tidak penuh. Ya, resikonya banjir. Oke, gitu ya. Maka kita kembali ke studi kasus. Ini adalah sebuah desain. Sebuah desain itu selalu ditunjukkan gambar. Kita punya gambar pelontar landasan. Dia punya landasan miring. Ya. Kemudian dia punya kerangka penahan fondasi. Kaki lah. Ada dua kaki dan ada penahan pegas. Pegas ini memiliki tali yang dibuat semacam tali yang dikaitkan dengan puli sehingga arahnya berubah kan. Nah, tali pegas yang diikatkan diposisikan dengan puli di depan ditujukan untuk mengikat dudukan pesawat. Awalnya di sini, pegasnya. Awalnya di sini ya. Awalnya ikat di sini. Nah, awalnya pegas itu kan memiliki panjang awal, panjang mula-mula sebelum ditarik. Dia posisinya awalnya di sini. Ketika si pesawat dan dudukannya diikat dengan tali. Namun bila dia menghasilkan dorongan, maka tali pegasnya ditarik, diberi tegangan, maka ini ditarik ke belakang, ya, ditarik ke belakang, ini dikunci di sini, pengunci. Nah, otomatis pegas itu akan menekan. Pegas itu punya sifat elastik, artinya apa? Lentur, elastis. Suatu benda yang elastis memiliki kelenturan. Dia akan memanjang ketika diberi beban. Namun
dia akan kembali ke ukuran semula setelah beban itu dihilangkan, dilepaskan. Yang awalnya posisi di sini ditarik kan menegak. Setelah itu ini kita lepas, pesawat ini tertarik oleh pegas, sehingga posisi pegas kembali ke sini. Nah, namun pesawat ini terlempar dari landasan pacu. Maka kita perlu ukuran dari apa ini? Apa namanya ini? X ya. X atau istilahnya regangan pegas. Ya. Nilai X kita tuliskan ke data yang diketahui. Mana nilai X? Oh, ini asumsi ya. Asumsi itu artinya apa sih? Kira-kira. Namun kita bisa mengukurnya tidak? Bisa lah. Pakai apa? Kira-kira lah. Enggak, pakai alat ukur panjang apa namanya? Meteran, mistar ukur ya. Jadi untuk menghitung ini kita perlu yang namanya mistar untuk mengukur panjang. Untuk mengukur massa pakai apa? Timbangan. Oke, timbangan. Gravitasi kita anggap konstan ya. Konstan. Ini pakai timbangan. Untuk mengukur D, panjang landasan. Meteran. Oke. Untuk mengukur miuka, literatur, buku, referensi, ya literatur buku. Maksudnya gimana Pak? Kan di buku itu sudah banyak hasil dari eksperimen penelitian terdahulu. Bahwa kalau ini rodanya pakai apa? Pakai karet, besi, karet piring, bantalan laker. Bantalan laker itu kan dari besi metal. Ketemu landasannya juga dari besi. Nah, ketemunya kurang lebih 0,4 besi ketemu besi. Pak, kalau besi ketemu kayu bisa saja lebih tinggi. Pak, kalau keramik ketemu besi bisa saja lebih rendah. Itu ya. Nilai miukanya. Terus N ini dari timbangan ya. Sama. Massa ini sama ya. Terus ini massa total ya pesawat dan ikutannya, termasuk dirinya lah. Terus nilai H kita pakai apa ini? Pakai meteran juga. Atau bisa juga pakai perhitungan. Kalau kita tahu sudutnya Cartesius, sin theta sama dengan apa? Y per R atau H dibagi D. Ya. Sin sudut itu hasil dari pembagian sisi vertikal dibagi sisi kiri. Kalau kita bisa mengatur sudutnya. Terus P0 0 dia dari diam. Kalau free, cara mengukurnya gimana? Perhitungan. Ya, timer bisa. Bisa juga stopwatch. Caranya gimana? S dibagi T. Ya. S-nya berapa? S-nya kita anggap ini D. Dibagi waktu tempuhnya berapa detik? Ya, kita anggap karena cepat sekali, kita asumsi lah ya. Ini kita anggap asumsi lah boleh. Nah, jadi enaknya fisika, kalau kalian bingung nggak ketemu angkanya, kalian boleh mengasumsikan, asal asumsinya logis masuk akal. Mungkin enggak kalau pesawat ini terlempar dengan kecepatan 10 meter per detik gitu. Ya, terlalu tidak logis ya. Kecuali dia pakai mesin. Gitu ya. Kalau setengah meter per detik, ya terlalu lama.
Sebenarnya kecepatan ini tergantung apa sih? Tergantung kekuatan pegas. Tergantung kekuatan pegas. Kalau X-nya ini semakin panjang, kekuatan pegas akan semakin tinggi, semakin kuat penontakannya, semakin cepat melepaskan si pesawat. Gitu ya. Oke, setelah kita mendapatkan semua data yang kita butuhkan, Pak, ini data dibutuhkan untuk apa? Untuk menghitung energi-energinya. Ya. Maka kita gunakan rumus konservasi energi, bahwa energi awal itu sama dengan energi akhir. Energi untuk mengaktifkan gerak sama dengan energi hasil gerak. Ya, ini kalian baca ya. Tenaga dorong itu dari tali bekas. Maka penggerak awal adalah energi bekas untuk mengaktifkan. Terus energi hasil kita lihat. Untuk mengetahui ada apa saja energi hasil. Pertama, pesawat bergerak, kecepatan berubah. Berarti ada energi kinetik. Kedua, pesawat berada pada posisi ketinggian yang berbeda. Ya, maka dia punya energi potensial. Dan yang ketiga, pesawat ini tidak langsung terbang, tapi dia melandas dulu. Ada kontak antara laker dengan landasan. Maka kontak gesek menghasilkan energi gesek. Gitu ya. Maka kita tulis di sini, energi pegas penggerak itu menghasilkan energi kinetik, gesekan pada laker dan energi potensial. Terus kita sudah punya rumus-rumusnya masing-masing. Setengah KI kuadrat, setengah M V0 dikurangi V, V mula-mula dikurangi V akhir, FK gaya gesek kinetik, D panjang lintasan, MGH untuk potensial. Ini asumsi regangan pegas. Asumsi regangan pegas bisa kita atur ubah-ubah tergantung keinginan kita. Pengen cepat, pengen lambat, gitu ya. Maka kita masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan. Kita bisa menghitung secara terpisah. Energi kinetik kita hitung dulu sendiri, menghasilkan negatif 31,25, energi potensial 37,25, energi gesek 25 Nm. Ya, bahwa satuannya sama semua, walaupun rumusnya berbeda-beda. Angka-angka tersebut kita masukkan ke persamaan konservasi sehingga ketemu 31 ya. 3 kali 2 dibagi per 4 hasilnya 248. Ini adalah apa kan? Konstanta pegas. Bisa nggak kita rubah nilai konstanta pegas? Caranya gimana merubah nilai konstanta? Enggak, ini kita nggak melihat rumus sekarang. Cara merubah konstanta pegas berarti harus memilih pegas ya seperti apa? Mungkin kita merubah bahan pegasnya, mencari tali yang lebih lentur, mencari tali yang lebih besar, atau mungkin pegas yang awalnya 2 tali kita pilih lagi, gitu ya. Sama kayak kalian ingat kan? Pernah mainan, ibu kalian punya karet, terus karetnya kalian gulung-gulung, kalian pilih-pilih, bisa untuk jepret. Ya kan? Terus kalian gulung-gulung lagi jadi panjang, bisa untuk main lompat tali. Nah itu konstantanya berbeda. Maknanya apa? Bahwa konstanta pegas ini memiliki kekuatan gaya 248 Newton per 1 meter pegas itu ditarik. Yang pegas ditarik sepanjang 1 meter, dia mampu menggerakkan 248 atau 25 kilo. Tali buat tarik nganti 1 meter, dia mampu menggerakkan 25 kilogram. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Pak. Ya. Untuk sudutnya itu mempengaruhi perhitungan, Pak? Sudut kemiringan. Nah, sudut kemiringan bisa mempengaruhi perhitungan kalau kita tidak tahu nilai H.
Kalau kita tidak tahu salah satu nilai H atau D, oke, kita nggak punya meteran. Kita cuma tahu bahwa panjang lintasan ini cuma 1 meter misal. Tapi kita tahu sudutnya pakai unsur enggak. Maka kita bisa menghitung panjang atau tinggi H dari rumus ini. H sama dengan sin theta dikali D. Jadi sudut itu untuk mempengaruhi nilai ketinggian. Gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Kok kalian belalah perhitungannya kurang matang? Pegas kalian terlalu lemah, nggak mampu untuk melontar dengan cepat. Maka kalian butuh nilai H yang lebih tinggi. Caranya sudutnya diperbesar. Itu namanya teknik-teknik gitu ya. Atau kalian juga bisa gini. Untuk mendapatkan lontaran terjauh perlu pakai sudut berapa? Atau bisa juga kalian bayangkan saat orang bermain basket, voli, sepak bola. Jangkauan bola terjauh itu dengan sudut seberapa? Ya, itu bisa dihitung. Ada yang dia terlalu tinggi tapi tidak jauh. Ada yang dia terlalu datar ya. Tapi kalau terlalu datar ya bergesekan dengan tanah. Jadi ada aturan itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup baca? Ya, terima kasih Arya.